Langkah yang pertama yaitu kita menyiapkan video yang akan kita upload terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, pastikan videonya itu jernih dan tidak buram ya teman-teman. Saran saya, teman-teman bisa menggunakan resolusi 1920 kali 1080 agar videonya tetap tidak pecah meskipun diputar menggunakan layar monitor besar. Dan tentunya, pastikan dalam video tersebut tidak mengandung material yang berpotensi melanggar hak cipta. Selanjutnya kita siapkan thumbnail yang semenarik mungkin. Saya sering mengatakan bahwa thumbnail yang bagus adalah thumbnail yang mengundang klik dan bisa bikin orang penasaran. Bahkan di algoritma terbaru ini, thumbnail menjadi bagian yang sangat-sangat vital. Thumbnail bisa menentukan apakah video kita akan direkomendasikan oleh YouTube atau tidak. Karena kalau rasio kliknya kecil, maka YouTube tidak akan merekomendasikan video kita ke banyak penonton. Seperti yang teman-teman lihat di salah satu video yang saya tunjukkan di awal tadi, itu mendapatkan rasio klik 16%. Dan rasio klik yang bagus itu di atas 11%. Kenapa video tersebut bisa mendapatkan rasio klik 16%? Karena thumbnail yang saya buat itu berhasil mengundang klik banyak orang. Itulah kenapa video saya langsung direkomendasikan ke banyak penonton. Bahkan di algoritma yang terbaru ini, jika thumbnail kita jelek, itu YouTube pun akan memberikan peringatan kepada kita untuk segera mengganti. Jadi sekali lagi, thumbnail sangat-sangat penting dalam menentukan apakah video kita direkomendasikan atau tidak. Jika video dan thumbnail sudah disiapkan, teman-teman bisa langsung login ke YouTube Creator Studio. Untuk mulai mengupload, klik tanda panah ke atas di pojok kanan atas ini, klik seperti ini, kemudian kita pilih filenya. Kita ambil file dari galeri HP kita ya, atau dari komputer kita, klik seperti ini, kemudian kita klik selesai. Tunggu proses mengupload sampai selesai. Nah, di sini kita isikan judul yang mengandung kata kunci. Contohnya di sini saya akan menembak kata kunci tanaman hias, karena video saya tentang tanaman hias. Tanaman hias yang bagus untuk rumah minimalis. Seperti ini ya. Jadi, di sini saya menembak kata kunci tanaman hias dan kata kunci turunannya rumah minimalis. Jangan diisikan misalkan tanaman hias di depan rumah. Jangan ya teman-teman, karena itu kurang tertarget untuk kata kuncinya. Jadi harus yang umum ya, yang kira-kira itu banyak orang yang mencari. Jadi di sini saya menembak kata kunci tanaman hias yang bagus atau tanaman hias untuk rumah minimalis. Selanjutnya, untuk deskripsi, kita isikan juga kata kunci yang ada di judul ini ya. Kita isikan ke sini. Kita tinggal salin saja seperti ini. Nah, kemudian kita pastekan di deskripsi. Nah, kita bisa tambahkan kata-kata tambahan lagi. Misalkan, berikut ini adalah daftar tanaman hias yang bagus untuk rumah minimalis. Teman-teman juga bisa menambah misalnya yang murah atau tanaman hias jenis daun dan lain sebagainya. Setelah menambahkan deskripsi seperti ini, kita tambahkan lagi tag. Teman-teman, caranya kita tinggal ketik saja tag seperti ini, kemudian masukkan kata kunci yang terkait, misalnya tanaman hias, kemudian tanaman hias untuk rumah, kemudian bunga taman, ya, dan seterusnya. Jadi di sini deskripsi sudah, tagnya sudah, terakhir kita tambahkan hashtag teman-teman. Seperti ini caranya. Kita klik hashtag, kemudian kita tuliskan tanaman, kita pilih ya tanaman hias. Selanjutnya tanaman hias murah dan seterusnya. Untuk hashtag ini maksimal 4 ya teman-teman ya. Isikan 3-4 yang benar-benar terkait dengan topik video kita. Fungsinya untuk apa sih menambahkan hashtag seperti ini? Jadi fungsi hashtag adalah supaya YouTube lebih mudah dalam mengkategorikan dan mengklasifikasikan video kita. Dengan tujuan, video kita akan direkomendasikan ke orang yang tepat, yang menyukai tanaman hias atau bunga taman misalnya. Selanjutnya teman-teman upload thumbnail yang tadi sudah disiapkan. Dan ciri-ciri thumbnail yang bagus sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Yang pertama harus mengundang klik, dan yang kedua harus bikin orang penasaran. Kemudian isikan playlist. Selanjutnya, ini pilih yang tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian tampilkan lebih banyak. Di sini ada bagian penting yang harus kita isi, yaitu di bagian tag sini teman-teman. Kita bisa mengcopy dari deskripsi tadi ya. Yang tag ini bisa dipastekan di kolom yang tadi. Kita tinggal pastekan di sini. Nah, ini mengisinya dipisahkan dengan koma ya teman-teman. Misalnya tanaman hias, koma, tanaman hias untuk rumah, koma, bunga, koma, dan seterusnya. Kemudian bahasa video, ini pilih yang Indonesia. Yang lain biarkan saja default seperti ini. Untuk kategori, kita sesuaikan. Saya sudah banyak membahas panjang lebar tentang kategori, teman-teman bisa cek di video dengan thumbnail yang ini. Saya sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan kategori untuk video kita.
Kemudian ini bebas ya, teman-teman bisa pilih yang tahan komentar ini. Jika sudah, langsung saja klik berikutnya, pojok kanan bawah. Nah, di sini kita klik berikutnya lagi. Pastikan hak cipta tidak ada masalah ya. Kemudian klik berikutnya lagi. Nah, di tahap ini sangat penting teman-teman. Kebanyakan YouTuber pemula pada langkah ini langsung memilih yang publik. Kebanyakan seperti itu. Di langkah ini, teman-teman pilih yang pribadi terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi bedanya, kalau pribadi ini hanya kita yang bisa menonton. Kalau di publik, ini sudah live, bisa ditonton oleh banyak orang. Gitu ya, kita bikin pribadi dulu, supaya videonya nanti tidak langsung dipublish oleh YouTube. Kemudian kita klik simpan. Nah, pastikan videonya ini sudah benar-benar terupload dengan sempurna, teman-teman ya. Tidak ada loading, tidak ada proses yang berjalan. Artinya, video ini sudah terupload secara sempurna. Kemudian kita cek dulu, untuk memastikan ya, double check istilahnya. Judul sudah sesuai, deskripsi sudah sesuai, video sudah terupload sempurna, hashtag sudah, thumbnail pastikan sudah terupload juga, playlist juga sudah terisi, semuanya pastikan sampai bawah. Cek semuanya pokoknya, kalau udah bener semua seperti ini, bahasa sudah benar, baru kita bisa buat publik teman-teman. Kita kembali dulu, setelah semua tersetting dengan baik, semuanya sudah terisi dan video terupload sudah sempurna, kita buat visibilitas yang sebelumnya pribadi atau private, kita ubah menjadi publik teman-teman. Publik seperti ini, kemudian publikasikan. Tunggu beberapa detik. Nah, ini sudah publik dan bisa ditemukan oleh penonton video yang baru kita upload ini. Kenapa tadi saya menyarankan untuk dibuat pribadi terlebih dahulu? Karena terkadang video ini masih posisinya belum terupload sempurna, teman-teman. Ketika di play itu videonya buffering gitu ya, loading. Nah, itu bisa mengganggu atau mempengaruhi algoritma YouTube. Jadi pastikan sudah terupload secara sempurna, deskripsi, judul, dan hashtag sudah terisi, baru kita buat menjadi publik. Seperti itu teman-teman. Dan ini adalah langkah yang selalu saya lakukan ketika mengupload setiap video. Dan tentunya untuk judul, kemudian thumbnail, itu saya meluangkan waktu khusus untuk benar-benar memikirkan. Pertama, memikirkan kata kunci yang harus saya sisipkan di judul, dan saya harus memikirkan konsep thumbnail yang benar-benar menarik dan mengundang klik. Seperti itu. Nah, ini adalah proses sebelum upload dan ketika upload. Masih ada langkah satu lagi yang perlu dilakukan, yaitu proses setelah upload. Apa saja? Promosi, teman-teman. Teman-teman bisa melakukan promosi di tab komunitas, kemudian di sosial media, kalau misalkan punya. Dan satu lagi yang paling powerful adalah promosi di forum. Bisa di grup Facebook, di grup Telegram, di Kaskus, di forum mana saja ya. Yang penting di situ ada orang yang berkumpul dengan minat yang sama dengan topik yang kita bahas. Misalkan di sini saya membahas tanaman hias, saya akan gabung dengan grup-grup tentang tanaman hias. Sebanyak mungkin grup saya ikuti. Kemudian saya promosi di sana. Itu ya, tapi untuk promosi di grup atau komunitas tentu ada aturannya. Kita harus patuh terhadap aturan tersebut. Seperti itu, teman-teman. Ya, sekali lagi, proses setelah upload yang harus kita lakukan adalah promosi. Untuk promosi kita bisa melakukannya di tab komunitas maupun di grup komunitas di luar YouTube. Saya mau disclaimer dulu. Cara yang saya share ini tidak akan terlalu berpengaruh apabila video teman-teman memang tidak menarik bagi penonton. Dan yang kedua, thumbnailnya kurang bagus. Jadi jika teman-teman sudah mempraktekkan cara ini, tapi ternyata view-nya nggak rame, penontonnya sepi, itu kemungkinan hanya ada dua. Videonya memang tidak menarik. Yang kedua, thumbnailnya memang tidak bagus. Itu mau diapa-apakan pun juga akan sulit, teman-teman. Jadi dua faktor penentu ini ya. Jika videonya sudah bagus, kemudian thumbnailnya sudah menarik, ditambah pada saat upload menggunakan cara yang saya bagikan barusan. Saya yakin video teman-teman tidak akan pernah sepi penonton. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Nanti apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan ide-ide terbaru, tips, dan update informasi penting selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.